Selamat pagi teman-teman. Di pagi hari ini, mari kita belajar PLBJ, yaitu Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta. Hari ini kita akan mempelajari tentang sopan santun. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Kira-kira mana anak yang sopan? Anak yang mana sih yang pantas kamu jadikan teman? Anak yang pantas kalian jadikan teman yaitu gambar A. Mengenal sopan santun. Sopan santun berarti bertingkah laku tertib, berbicara baik, dan sopan santun juga berarti hormat. Entah itu hormat kepada orang lain dan diri sendiri. Kamu senang punya teman yang sopan, bukan? Nah, di sini ada 4 kata sederhana yang jadi dasar sopan santun. 4 kata itu adalah terima kasih, tolong, maaf, dan permisi. Di sini ada contoh dalam mengucapkan terima kasih. Lihat, ada pensil Andi yang jatuh. Nah, dengan melihat pensil Andi yang jatuh, kamu bantu mengambilkannya ya, teman-teman. Ternyata setelah diambilkan pensil sama kamu, Andi tidak bilang apa-apa. Nah, kira-kira sopankah sikap Andi? Nah, bagaimana seharusnya sikap Andi? Sikap Andi di sini termasuk perbuatan yang tidak sopan. Karena Andi tidak mengucapkan terima kasih kepada kamu yang sudah mengambilkan pensil tersebut. Nah, jangan ditiru ya teman-teman perbuatan Andi. Nah, bagaimana sih sikap Andi yang seharusnya? Yaitu mengucapkan terima kasih. Lihat, pada gambar berikutnya, ternyata kamu sedang berulang tahun. Nah, ada apa sih si kakek? Ternyata ada kakek kalian yang memberikan kado, ya. Nah, seharusnya sikap apa sih yang harus kalian ucapkan? Yaitu terima kasih kepada kakek atau ayah bunda ataupun teman-teman kalian yang sudah memberikan sesuatu. Dari contoh tersebut, kita dapat memberi kesimpulan tentang ucapan terima kasih. Yang pertama yaitu ucapkanlah terima kasih apabila kamu diberi sesuatu. Yang kedua, ucapkan terima kasih apabila kamu dibantu. Yang ketiga, ucapkan terima kasih apabila kamu dipuji. Dan yang terakhir, ucapkan terima kasih apabila kamu menolak dengan sopan. Nah, kalau kita bilang terima kasih, maka orang lain menjadi senang membantu. Contoh selanjutnya yaitu berlatih mengucapkan kata tolong. Di sini ada 2 gambar yang berbeda. Yang pertama yaitu ada anak yang bernama Dudi. Dudi haus sekali. Dudi berteriak kepada Bibi. Dudi minta diambilkan minum. Sopankah Dudi? Nah, bagaimana sih seharusnya sikap Dudi? Gambar berikutnya ada Rani. Rani meminta tolong kepada kakaknya untuk mengambilkan buku. Nah, dari cerita tersebut, siapa anak yang paling sopan? Dudi ataukah Rani? Jawabannya yaitu anak yang paling sopan yaitu Rani. Dari cerita tersebut kita dapat menarik sebuah kesimpulan,
yaitu ucapkan tolong apabila kamu ingin dibantu. Juga ucapkan tolong apabila kamu ingin meminta dengan sopan. Kita perlu mengucapkan tolong, orang lain akan senang hati membantu. Jangan lupa bilang terima kasih ya setelah ditolong teman-teman. Selanjutnya, mari kita berlatih mengucapkan kata maaf. Perhatikan gambar berikut. Di atas bus, Rani berdiri. Rani tak sengaja menginjak kaki seorang wanita. Oh, ternyata Rani diam saja. Lalu wanita tadi marah-marah. Nah, sopankah sikap Rani? Sikap Rani di sini tidak sopan ya teman-teman, dan tolong tidak boleh ditiru. Nah, apabila kamu telah melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang tidak baik, ataupun telah menyakiti perasaan orang lain, maka mintalah maaf sebagai tanda kamu menyesal. Dengan minta maaf, orang lain tidak akan marah. Selanjutnya yaitu berlatih mengucapkan permisi. Perhatikanlah gambar berikut. Di luar ternyata ada tamu yang ingin bertemu ibu. Ibu sedang berbicara di telepon. Ya ampun, Tita menyela pembicaraan ibu. Nah, sopankah Tita? Perbuatan Tita ternyata tidak sopan ya teman-teman, dan tidak boleh ditiru. Nah, jangan lupa bilang permisi apabila yang pertama kamu ingin berbicara dengan orang yang sedang sibuk. Bilang permisi juga jika kamu ingin lewat di depan orang. Selain itu, apabila kamu ingin mengambil barang yang terletak di dekat dengan orang lain, maka ucapkanlah permisi. Dengan mengucapkan permisi, maka orang lain tidak marah bila pembicaraannya disela. Itulah 4 contoh kata sederhana dalam sopan santun. Terima kasih, tolong, maaf, dan permisi. Contoh sopan santun sehari-hari. Sopan santun di meja makan. Lihatlah 2 gambar tersebut. Mana yang lebih baik? Gambar yang atas atau gambar yang bawah? Gambar yang menunjukkan sopan santun yaitu gambar bawah. Di meja makan, kamu juga harus sopan, yaitu duduklah dengan tenang, gunakan peralatan makan dengan benar, suaplah makanan sedikit-sedikit. Kunyah makanan dengan mulut tertutup. Makan pelan-pelan agar tidak tersedak. Selesai makan, sapu mulut dengan serbet. Jangan mencungkili sisa makanan di gigi. Sopan santun dalam pergaulan. Lihatlah gambar kedua tersebut. Mana sih yang lebih menyenangkan? Nah, di Jakarta, hampir semua suku bangsa ada. Inilah cara agar semua orang dapat hidup bersama dengan rukun. Yang pertama yaitu bertemanlah dengan semua orang. Bermainlah bersama-sama. Jangan bertengkar. Tidak boleh berkelahi. Ingatlah untuk saling berbagi dan saling menghormati. Sopan santun saat bertamu. Bandingkan kedua gambar berikut ini. Mana tamu yang sopan? Nah, sekarang sudah bisa membedakan kan? Sopan santun perlu saat bertamu. Bagaimana caranya ya? Yang pertama, ketuk pintu dan ucapkan salam. Jangan masuk dan duduk sebelum diizinkan. Bicarakan hal-hal yang baik. Tidak boleh mencela tuan rumah atau berisik.
ambil makanan secukupnya. Kalau ingin ke kamar kecil, jangan lupa bilang permisi. Kalau mau pulang, harus berpamitan. Jangan lupa ucapkan salam dan terima kasih. Sopan santun di jalan raya. Perhatikan gambar berikut ini. Lihat, ada kecelakaan. Brak! Pengendara sepeda motor pun terjatuh. Rupanya ia kebut-kebutan. Nah, di jalan raya pun kamu harus sopan agar lalu lintas tertib dan lancar. Kalau kamu tidak disiplin, dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sopan santun di jalan diatur dengan rambu-rambu lalu lintas. Semua orang harus mematuhinya. Inilah sopan santun di jalan raya. 1. Bila naik kendaraan atau turun dari kendaraan umum di tempat yang sudah disediakan. 2. Tidak berebut dan naik satu persatu. 3. Menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan. 4. Memberi tempat duduk kepada wanita dan orang tua. Yang terakhir, sopan santun menonton pertunjukan. Pernahkah kamu menonton film di bioskop? Menonton sandiwara di gedung kesenian, atau menonton sirkus? Perlukah kamu sopan di sana? Nah, kamu juga harus sopan ya, karena semua orang ingin menonton dengan tenang. Jika menonton pertunjukan, datanglah tepat pada waktunya. Masuklah dengan tertib ke ruang pertunjukan. Duduklah di tempat yang sudah disediakan agar tidak menghalangi pandangan orang. Perhatikan acara yang sedang berlangsung, jangan berisik dan mengganggu penonton lain. Kamu boleh tertawa, berteriak, dan bertepuk tangan kalau memang saatnya tepat. Jika membawa makanan dan minuman, jangan membuang sampahnya sembarangan. Setelah pertunjukan selesai, berilah tepuk tangan dengan meriah. Itu tandanya kamu menghargai penampilan dan jerih payah mereka. Itulah sedikit penjelasan tentang Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta atau PLBJ kelas 1 Sekolah Dasar tentang sopan santun. Entah itu mengenal sopan santun ataupun sopan santun sehari-hari. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya ya teman-teman.